selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tendun SPD, peserta PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Palangkaraya, program studi pendidikan fisika dengan nomor peserta PPG 201007999652 dan NIM PPG 23610021904005. Saya mengajar di SMA Negeri 2 Maliku. Pada hari ini, Senin 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek video pembelajaran uji kinerja di kelas 11 MIPA. Selamat menyaksikan, terima kasih. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu. Sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, marilah kita bersama-sama dulu berdoa. Untuk memulai pelajaran, silakan salah satu pimpin doa dulu sebelum kita mulai. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih untuk yang memimpin doa pagi hari ini. Untuk hari ini, ada yang tidak masuk? Ada yang semua. Baik, terima kasih karena sudah hadir semua di pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke kelompok pembelajaran di pagi hari ini, kita akan mulai belajar. Kita pagi hari ini belajar untuk menjadi Are you ready to study now? Yes. Thank you. Untuk pagi hari ini, seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa hari ini kita akan membahas tentang ada yang pernah tahu apa aja penerapan hukum Hobbes yang ada di kehidupan kita sehari-hari? Ada yang tahu? Ya, silakan. Apa aja, Bu? Ada di mana? Pada kasur. Pada kasur. Ada lagi? Ya. Pada kursi busa. Ada lagi? Bu. Ya. Bukan, Bu. Korban. Nah, korban minyaknya ini yang bisa ini sederhananya, prinsipnya yang bekerja adalah apa tadi? Hukum. Oke, terima kasih. Selain apa yang tadi teman-teman sudah sampaikan, penerapan tentang hukum, salah satu penerapan
balapan motor trail ini. Untuk kegiatan kita pada pagi hari ini, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah bahwa setelah mengikuti kegiatan ini nanti diharapkan kalian melakukan percobaan, kemudian kalian berdiskusi dengan teman-temanmu. Di situ nanti kamu bisa menentukan yang namanya konstanta pegas dari persamaan hukum Ohm. Kemudian yang kedua adalah kamu juga nanti diharapkan bisa menghitung besarnya gaya, menghitung besarnya pertambahan panjang. Dan berikutnya juga nanti pada saat kamu akan dapat menemukan data-data dari hasil percobaan itu nanti akan kamu tuangkan ke dalam bentuk grafik, dan kamu nanti juga harus bisa menganalisis grafik pertambahan panjang terhadap jadi saya harapkan juga pada saat nanti kalian melakukan percobaan, pada saat kalian melakukan itu nanti diharapkan untuk bisa bekerja sama, kemudian bisa berdiskusi dengan teman-teman satu kelompoknya. Jadi yang merasa bisa itu jangan sulit untuk berbagi dengan temannya yang lain. Yang merasa dia tidak bisa jangan minder, nanya. Jadi nanya aja ke temannya, kalau ada temannya dulunya tanya, jadi saya Bu ini gimana caranya, jadi seperti itu. Jadi yang lainnya tidak salah, hanya satu atau dua orang yang menguasai kegiatan itu. Jadi diharapkan semuanya ikut ambil di situ, punya rasa ingin tahu, punya rasa bekerja sama yang kompak, punya rasa disiplin. Jadi semuanya bisa ikut berbaur di situ. Setelah itu nanti kamu melakukan percobaan, kamu di situ akan menemukan konstanta pegas, kemudian akan menghitung gaya, kemudian di situ nanti ada pertambahan panjang yang kamu ukur. Hasilnya itu nanti akan kamu tuangkan ke dalam tabel yang ada di LKPD-mu nanti yang dibagikan. Kemudian nanti hasilnya itu akan kamu persentasekan. Jadi nanti masing-masing kelompok yang bekerja itu perwakilannya nanti itu persentasekan hasil diskusimu, hasil percobaan yang sudah kelompokmu lakukan. Ada yang masih ingat pengertian elastisitas bahan? Ya, silakan. Kalau dari elastisitas bahan apa? Sifat elastisitas adalah sifat sebuah bahan yang bisa memberi bentuk semula setelah gaya yang berbeda gadanya dihilangkan. Oke, yang bisa kembali ke bentuk semula setelah gaya yang dikenai padanya dihilangkan. Kemudian selain yang pengertian elastisitas, kita kemarin juga membahas tentang contoh benda elastis. Ada yang masih ingat apa saja benda elastis? Ya, silakan, apa aja sebutkan? Ada karet, apa lagi? Ada pegas. Jadi yang benda elastis seperti tadi pengertiannya adalah benda yang bisa kembali ke bentuk semula apabila gaya yang dikenakan padanya dihilangkan. Jadi awalnya benda itu dikenai gaya, dia akan berubah bentuk. Kemudian setelah gayanya dihilangkan, dia akan kembali ke bentuknya semula. Melakukan sesuatu dengan saya punya tugas. Ya, saya ada punya tugas. Ya, ayo kamu dulu, kita akan lakukan apa dengan tugasnya itu. Ya. Nah, di situ aja, di situ aja. Tugasnya dikenai gaya. Apa yang terjadi pada tugas itu? Yang lainnya, coba kali. Yang lainnya, kalau tugas itu dinarik, apa yang terjadi? Ya, apa? Memanjang dulu. Memanjang. Ada lagi? Ya, Akan meredam. akan meredam. Kalau itu ditarik, ya, kemudian dia bisa meredam, bisa bertambah panjang dan lain sebagainya. Tuh, punya yang satu, ulang, lepas gayanya dihilangkan. Balik lagi apa tidak? Nah, duanya balik lagi, satunya enggak. Kenapa hal ini bisa terjadi? Itulah yang akan kita bahas
memperlihatkan ke teman-teman kok itu sendiri. Hukum kok ini pertama kali ditemukan di tahun 1666 oleh yang namanya Robert Koch. Jadi beliau itu menyatakan bahwa jika daya tarik tidak melampaui batas elastisitas pegasnya sendiri, maka pertambahan panjang pegas itu akan sebanding dengan gayanya. Jadi dari apa yang sudah teman-teman lakukan tadi, ada satu yang melampaui batas. Kenapa bisa melampaui batas? Dia kan tidak dari satu. Jadi satunya tadi kayak ini. Jadi kalau yang tadi awalnya dia bentuk tegas ditarik, kemudian yang lainnya bisa balik lagi, dan ini tidak bisa kembali ke bentuk semula. Selain yang ada hukum di situ, bunyinya selain bunyinya di hukum itu juga ada persamaan. Jadi persamaan hukum tok secara umum itu adalah X sama dengan konstanta dikali pertambahan panjang. Apa itu X? Gaya. Gaya. Apa itu K? Konstanta. Apa itu delta X-nya? Panjang. Jadi ini dia membahas tentang gaya, tentang pertambahan panjang, tentang konstanta. Yang pertambahan panjangnya sama halnya seperti apa yang teman lakukan itu. Jika sebuah tugas ditarik dengan gaya tertentu, maka panjangnya akan berubah. Jadi semakin besar gaya tarik yang bekerja, semakin besar pertambahan panjangnya. Tapi masih dalam batas elastisitas. Dan salah satu ininya tadi ini sudah mau karena dia tidak bisa kembali. Ini kenai gaya ditarik kemudian dilepas, dia akan kembali ke bentuk semula. Selain itu juga ada merupakan suatu angka tertentu yang menjadi salah satu karakteristik setiap pegas. Di mana pada satuan internasional pegas itu punya satuan apa di situ? Newton per meter. Jadi ada satuan konstanta adalah Newton per meter. Itu adalah apa namanya penjelasannya. Jadi untuk yang meneliti lebih jauh apa yang akan kita lakukan dengan benda-benda yang tadi ditarik, kemudian yang video tadi dia perjalanan di motor itu berjalan melintasi bukan yang ini, kemudian motornya orang yang baik-baik saja, apa yang akan terjadi, apa yang dilakukan, apa yang menyebabkan bisa seperti itu. Ini akan kita telusuri dulu berdasarkan apa yang ada di lembar kerja ini. Itu setelah kamu perhatikan apa yang harus kita lakukan di situ. Yang pertama yang mau kita bahas dulu adalah dari gambar video yang ini. Dari sini kita analisis dulu apa permasalahan apa yang bisa kita lihat, yang kita bisa amati dari pergerakan para pembalap yang melewati lintasan ini. Apa lagi? Ya. Apa yang dilakukan supaya orang dan motor baik-baik Apa yang dilakukan supaya orang tuh dengan motornya baik-baik saja setelah melewati lintasan yang kayak gitu? Ada lagi? Ya. Apa? Apa motornya ada pengaman? Apa motornya ada pengaman sehingga dia bisa santai saja melewati lintasan seperti itu? Nah, ada lagi? Oke, apa? Kenapa setelah melabuk motornya masih bisa jalan? Pokoknya setelah melewati lintasan kan dia tak begini tak sanggup. Bangun, ya? Kok bisa? Diam saja di situ, kok bisa baik-baik saja? Sedangkan habis lompat, bangun.
sampaikan. Jadi berikutnya silakan bergabung di kelompoknya masing-masing. Ya. Sudah ada di kelompoknya masing-masing? Ya. Silakan ambil alatnya, ada di pojok sebelah sana masing-masing. Jadi nanti yang kamu lakukan adalah berdiskusi permasalahan dari apa yang harus dilakukan supaya motor dengan orang-orang yang ada dengan orang itu baik-baik saja. Aku menginginkan kemudian nanti sajikan atau menyebutkan pada yang ada di PK masing-masing. Tujuannya adalah pada saat kamu melakukan kegiatan pertolongan itu, yang nanti harus kamu lakukan dengan pertama sama mempersiapkan tugasnya. Jadi dari hasil perhitungan juga akan ada kayak ada pertambahan panjang. Setelah itu nanti kamu tuangkan semuanya itu ke dalam rangkai alat yang ada di mejamu masing-masing sesuai ukurannya. Jadi satu-satu. Yang satunya mesti harus jadi sebelum kita baca dulu petunjuknya, baca dulu baik-baik. Kalau ada pertanyaan silakan sambil di mengukur tugasnya dia posisinya dalam keadaan diam, bukan dalam keadaan amankan supaya ini kemudian buatkan PPJ masing-masing di situ. Silakan sambil bertanya kalau ada hal lagi yang masih atau belum kamu pahami. Silakan. Silakan. Yang lain sambil jalan. Ada yang mau konsultasi dulu. Silakan. Ya, silakan yang perwakilannya dulu. Ya. Mau menyampaikan apa yang sudah ditampilkan di depan, silakan. Ayo. Yang lainnya, kalau perhatikan sambil diperhatikan teman yang lain untuk menyampaikan apa yang sudah mereka diskusikan. Perhatikan juga kelompok yang lainnya. Baik teman-teman, di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Tabel hasil percobaan hukum HOK. Yang pertama ada massa beban. Beban yang pertama yaitu 0,05 kg. Beban yang kedua 0,1 kg dan beban yang ketiga 0,15 kg. Di sini terdapat panjang pegas yaitu setelah panjang awal adalah 0,07 meter. Setelah diberikan beban 0,05 maka pertambahan panjang pegas yaitu 0,06 meter. Lalu ditambah massa beban 0,1 kg maka pertambahan panjang menjadi 0,13 meter dengan besar gaya 1 Newton dan konstanta pegas 7,69 Newton per meter. Bagaimana keadaan pegas saat ditambah beban? Jawabannya, setelah ditambah beban, pegas akan bertambah panjang. Yang kedua, bandingkan pertambahan panjang pegas-pegas yang dihasilkan dari 3 variasi beban. Pertambahan panjang pegas untuk 3 beban berbeda. Semakin berat beban, maka semakin besar pertambahan panjangnya. Ayo, silakan kalian. Lanjut. Baik, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan
presentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Pertanyaannya, bagaimana keadaan Pegas saat ditambah beban? Pegas akan mengalami deformasi atau perubahan bentuk. Dalam hal ini Pegas bertambah panjang. Untuk kesimpulan, di sini ada 3. Yang pertama, apabila dikenai gaya, Pegas akan berubah bentuk. Yang kedua, semakin besar beban, semakin besar pertambahan panjang. Yang berikutnya, Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 5, yaitu yang pertama tabel hasil percobaan. Yang dimana yang pertama itu ada masa beban, itu hasil perubahan panjangnya ada di 0,32 meter. Pertanyaan ketiga, berdasarkan data percobaan yang kami dapatkan bisa digambarkan dengan grafik hubungan gaya terhadap pertambahan panjang. Grafiknya sudah saya buat dari teman-teman kelompok kami, bisa dilihat sudah, dan dalam konteks hukum WOP ini menyatakan bahwa gaya yang diberikan pada Pegas sebanding dengan pertambahan panjangnya akibat grafik. Hubungan antara gaya yang diberikan pada Pegas dan pertambahan panjangnya membentuk garis lurus. Jadi di sini grafik yang kelompok kami dapatkan, grafiknya itu membentuk sebanding lurus. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu gaya yang diberikan pada Pegas akan sebanding dengan pertambahan panjangnya selama tidak melampaui batas elastisnya. pertanyaan awal yang tadi yang sudah kalian diskusi bersama, yang sudah kalian diskusikan bersama dengan teman-teman di kelompokmu. Di situ akan kita menjawab dan kenapa motor yang melewati lintasan berupa gundukan yang tinggi itu bisa baik-baik saja, orang yang jatuh, kemudian apakah di motor itu ada pengamatan dan sebagainya. Yang pertama, yang bisa kita simpulkan dari situ apa aja? Ada silakan? Ya, ya. Oke, silakan. Ada? Dalam konteks hukum WOP dapat menyimpulkan bahwa motor berdaya dan sistem suspensi berhasil mengatasi kedudukan yang tinggi yang baik jika perubahan bentuk yang terjadi bersifat elastis dengan gaya yang diberikan pada motor sebagai pertambahan panjangnya sesuai dengan karakteristik WOP selama motor dan pengendara tetap dalam batas elastisitasnya, mereka melalui lintasan dengan baik. Oke, ada lagi? Oh ya, silakan. Gaya yang diberikan pada motor saat melintasi dapat dianggap sebagai beban yang diberikan kepada Pegas. Sama halnya seperti beban tadi, artinya yang beban yang pertama kami isi program, kemudian yang pertambahan tadi. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Yang dari kelompok yang lain ada? Yang mau menyimpulkan lagi dari apa yang sudah kalian selidiki? Ya, ada? Ada? Silakan. Ya. Ya. Hukum Hobbes pertambahan Pertambahan misalkannya? pertambahan panjang Pegas sama dengan perubahan bentuk dalam kasus motor trike diartikan sebagai perubahan sisi suspensi ketika melewati gundukan. Jadi ada perubahan suspensinya. Jadi di situ itu kalian lihat tadi pada saat dia melewati gundukan itu kan kayaknya gundukan itu ya suspensinya bergerak, jadi main di situ. Sama halnya dengan Pegas yang tadi kamu tarik kemudian kamu lepas, kan akan bergerak dari situ. Di situ mainnya di suspensi. Itulah yang menyebabkan kenapa mereka itu bisa balik-balik saja, aman-aman saja meskipun lintasannya berbentuk seperti itu, karena ada suspensinya, ada elastisitasnya, kemudian gaya yang diberikan tidak melebihi batas. Dari kegiatan itu yang mana yang menurut kamu kegiatan pembelajaran paling menyenangkan? Di kegiatan apa? Mengukur. Di mananya lagi? Kalian dikasih soal evaluasi, silakan dikerjakan masing-masing. Tapi sebelum itu kami mau bergerak, silakan kembali ke barisan
barisanmu masing-masing seperti tadi. Ada yang mau nih? Ini jamnya baliknya aku. Iya, jawabnya di lembaran di belakangnya. Ini ada yang berarti dari semua keseluruhan yang sudah kita lakukan tadi dan yang sudah melakukan percobaan, kemudian berdiskusi tentang masalah motor track itu, yang dapat kita simpulkan itu adalah apa aja? Hukum menyatakan bahwa gaya yang diberikan oleh petugas dan nantinya pertambahan pajak. Bandingkan pertambahan pajak di mana F-nya sama dengan ini kali F. Kemudian ada lagi yang bisa kita simpulkan di situ. Ada lagi? Penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dispensasi Motor, peralatan olahraga, sama peralatan rumah tangga. ada peralatan rumah tangga juga tadi semua disebutkan, ada kasus pribet, kemudian ada versi pusat dan lain sebagainya. Untuk itu, dari apa yang sudah kita pelajari, jadi apa yang sudah sampai di evaluasinya juga sudah kami lakukan pada titik pembelajaran hari ini. Sebelum sampai di sini kita ketemu lagi di minggu depan dengan susunan tugas. Jadi nanti ada susunan tugas seri dan paralel. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Silakan pimpin salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, setelah kita berdoa menurut ajaran agama, staf dari kita masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Dan untuk hari ini cukup sampai di sini. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, jangan lupa
belajar kembali, ingat selalu pesan orang tuanya, hormati mereka, sayangi mereka, karena di sini kita belajar untuk menjadi Lahir